Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimi saya di sini. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semua kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat di hari Minggu ini, dan bagi yang cuti macam saya, selamat berehat semuanya. Kali ini saya tak masak-masak, tak makan-makan, tapi saya nak coba make up diri saya. Bagaimana? Apakah saya ini perempuan sejati yang boleh make up? Saya sudah bersihkan dan saya sudah cuci. Saya mulakan menggunakan. Saya tak payah tunjuk krimnya brand apa kawanku, karena saya tak ada promotion apa-apa. So saya gunakan bedak alas. Tengok kawanku, saya ni ada hitam-hitam karena saya bukan seorang yang perawatan sangat, dan usia pun memang sudah macam ni. Dan coba tengok yang kawanku hari-hari tengok kat YouTube saya, selalunya di dapur dengan muka yang penuh dengan minyak. Bolehkah saya make up kali ini? Ini bukan tutorial kawanku ya, jangan salah paham. Ini hanya buat suka-suka saja. Saya nak tengok apakah saya boleh make up seperti seorang wanita umumnya. Karena saya ni boleh dibilang lebih wanita, seorang ibu, tapi lebih ke arah yang mementingkan bekerja dan mencari uang ketimbang mengurus muka atau make up. Memang dari dulu saya dari sananya memang macam tu, ditakdirkan macam tu. Saya untuk urusan dapur, make sure suami saya, anak saya kenyang, itu pasti. Make sure anak saya cukup sandang pangannya, itu pasti suami saya. Tapi kalau untuk urusan make up, saya tidak macam wanita umumnya. Bahkan saya dicakap dengan sahabat saya yang beliau juga customer saya, beliau subscriber saya. Beliau sekarang duduk kat negara Amerika sana dengan suaminya. Dia selalu cakap kalau saya ni tomboy. Dan inilah, tengok macam mana saya. Bolehkah saya? Dan ni hitam-hitam saya ni akan saya tutup dengan apa ini cakapnya? Menutup ni supaya ianya tak ternampak sangat hitam-hitamnya. Di bawah mata saya pun saya sebenarnya saya make up kalau ada nak pergi kondangan kawanku. Kalau pergi kedai saya memang tak make up, karena saya seorang muslim. Saya amalkan bila entahlah ya, saya punya kebiasaan kalau niaga saya dalam keadaan punya air wudu, kecuali dalam keadaan saya tidak suci, di situ saya baru make up. Tapi kalau dalam keadaan suci, saya sememangnya bila terbatal atau kentut dan lain sebagainya, saya cepat-cepat ambil air wudu lagi. Itulah amalan saya untuk berniaga. Tak tahu itu ajaran dari mak bapak saya dahulu. Sebetulnya itu menurut saya bukan karena niaga saja ya. Kita sebagai perempuan kalau mengamalkan itu bagus. Jadi kita karena merasa punya air wudu, terjaga mata, lisan kita untuk berbuat tidak baik macam tu. Itu dari turunan dari mak bapak saya macam tu, selalu mengamalkan air wudu kalau niaga. Makanya kawanku semua mungkin notice saya memang tak
guna make up bila kat kedai. Itulah saya aslinya. Tapi sesekali bila nak pergi kondangan ke atau arisan, saya pakai. Arisan pun saya tak banyak kawanku, hanya kawan-kawan niaga saja. Ibu-ibu Indonesia saya tak ada kawanku. Cari duit saya tak senang. Ni saya macam ni, saya tutul-tutul macam ni. Dan saya biasanya kalau pergi dengan suami saya sudah hafal. Mesti take time. When you want go out, mesti take time. Iya, memang saya ambil masa buat macam ni. Macam ni kita ratakan. Tengok ya kawanku, saya boleh make up ke tidak? Saya alis pun tak boleh dikerok kawanku. Suami saya memang tak izinkan. Suami saya selalu cakap apa pemberian Allah itu take care baik-baik. Jadi saya ni kuno sangat kawan. Orang pada buat alis, saya memang tak cukur alis, tak apa, macam ni saja. Dan saya hanya bentuk semampu saya dan tak perfect. Makanya ini bukan tutorial kawanku ya. Ini betul-betul bukan tutorial. Ini hanya inilah what I can. Tukang masak ternyata boleh dandan gitu. Bukan tutorial. Tukang masak boleh dandan tidak, gitu loh maksud saya. Rambut pun saya original kawan. Suami saya tak izinkan. Mau rebonding boleh, mau keriting boleh, tapi tidak boleh di color. Itu udah aturan waktu saya mau nikah dengan beliau. Kuku tak boleh panjang. Kuku wajib Jumat kena potong. Dan saya pun tak keberatan bila suami saya punya aturan macam tu. Masa saya di Singapura dulu sebelum nikah dengan beliau, sememangnya saya kuku panjang, dicat kuku macam tu. Tapi setelah menikah dengan beliau, pergi salon boleh, rawat badan. Rawat badan beliau suka, macam bayar untuk gym, beliau suka. Bayar untuk kesihatan lah, dia suka. Tapi kalau untuk cat rambut, kerok alis, beliau boleh mengamuk. Memang tak diizinkan. Tapi kalau ke salon buat facial, macam mana alis saya kawanku? Okey tak? Nanti saya ingat pula. Beliau make up suka belikan, tengok set-set macam tu. Oh ya, kawanku saya tu semenjak nikah tak pernah beli barang saya. Memang semuanya beliau yang belanja. Beliau memang belanja online. Jadi saya memang macam make up macam ni. Saya memang tak pernah, betul-betul tak pernah ngerasain beli selama nikah. Hanya cakap dengan beliau lah, colornya apa gitu. Bahkan beliau sampai punya member Avon, member Mary Kay juga ada.
karena itulah. Tapi beliau tanyalah macam Kak Meja macam ni kan, apa yang habis, orang hari-hari kita cuma berdua, jadi apa yang habis mereka Helena beliau boleh nampak, lalu tanyalah nak listrik ke macam tu. Kalau saya ada, saya cakap ada, kalau tak ada saya cakap tak ada. Jadi dia beli. Make up saya tak pernah beli, pakaian pun saya tak pernah beli kawan ke. Dia yang belikan. Bag apa tuh ya tak, semenjak nikah istilahnya saya benar-benar duduk, saya cuma untuk fokus niaga. Pasal anak-anak sudah besar kawanku, jadi beliau memang sudah tak ada fokus untuk ngurus anak kan, jadi ya saya lah yang diurus. Dan kebetulan saya itu orangnya nerimo kan ke, saya nerimo, tapi yaitu pasal duit memangnya sayanya rajin cari. Pasal saya ini kan hidup di rantau kawanku, di sini nggak ada siapa-siapa, di sini saya tak ada anak. Kalau ada hal apa-apa, nanti kalau saya tak pegang duit nak macam mana kan. Jadi memang sememangnya lah saya kalau pasal duit memang rajin carinya. Tapi kalau hal rumah tangga, alhamdulillah saya percaya suami saya ngurusin saya. Macam bedak, pakaian, saya semua serahkan ke beliau. Sudah. Lalu step buat apa sih dia namanya, saya tak tahu. Tengok semuanya ada, semua beliau belikan. Bolehkah tukang masak merias badan? Tengok kawanku boleh tak? Bolehkah? Can I do make up? Can I make up by myself? Itunya mana ya? Kawanku ingat ya, ini bukan tutorial, jangan cakap saya mengajari. Saya bukan tutorial kawanku, sekali lagi. Ini hanya suka-suki untuk diri saya sendiri. Nampak mancung tapi tak boleh mancung. Suami saya dengar mancung tapi saya tak boleh mancung. So
Bolehkah tukang masak make up? Ya. Jangan bully saya tahu. Ingat kawanku, ini bukan tutorial, hanya suka-suka. Lepas tuh saya ini memang tomboy lah kawanku, tengok tak pandai. Tapi bersyukur saya boleh punya anak. Boleh beranak maksudnya. Tukang masaknya dandan guys. Lepas itu apa lagi guys? Mana guys? Itunya guys. Tengok suami saya di luar sudah ketawa-ketawa. Buat apa lawak nih?
Ada bentuknya tak guys? Yes, sudah jadi. Saya sudah make up hari ini dan menurut saya macam ni lah. Ya. Ini bukan tutorial kawanku semua, hanya suka-suki saja. Bagaimana menurut anda? Bila suka silakan like, jangan bully saya, dan bila saya make upnya kurang apa tolong drop komen ajar saya supaya saya menjadi lebih baik, wanita yang lebih baik, tak sibuk cari duit saja tapi jaga muka juga, jaga badan. Saya suka kawanku, saya berusaha untuk turunkan berat badan. Saya memang suka jaga badan, tapi untuk muka nih, tengok. Yeay, inilah saya. Jangan lupa like, subscribe, dan drop komen. Jumpa lagi di video saya yang akan datang yang lebih cun lagi. Bye.